Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sabibah Yuliati, Sarjana Sosiologi MPD, dan juga Pak Nandi Kurniawan, SPD MSI. Perkenankan kelompok kami, kelompok 7, ingin membahas tentang konflik krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kyai Tapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus, hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atmajaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi, depan kampus Atmajaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atmajaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Yang pertama ada latar belakang kasus. Nah, latar belakang kasus yang pertama itu ada mundurnya Presiden Soeharto yang dilatar belakangi oleh krisis moneter sejak 1997. Yang kedua itu ada kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Terus selanjutnya ada dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya.
Nah, kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan pada Mei 1998 sehari kemudian. Nah, tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang pada saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Nah, sejak saat itu, kepemimpinan beralih Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Next. Yang selanjutnya ada tujuan reformasi, itu ada 3. Yang pertama adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Dan yang terakhir, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau buying time. Next. Selanjutnya ada dampak. 1. Kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kedua, masalah dui fungsi ABRI. Yang ketiga, reformasi bidang hukum. Next. Unsur konflik. Pada konflik Mei tahun 1998 terjadi perselisihan antara kaum intelektual dan juga pemerintah yang pada saat itu menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Lalu kepentingan. Perbedaan yang ada berupa masa jabatan presiden yang cukup lama, yaitu selama 34 tahun dengan para masyarakat yang merasa dirugikan. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat, di dalamnya terdapat pemerintah, warga, negara, yang di dalamnya terdapat suku dan etnis. Next. Yang selanjutnya adalah penyebab konflik pada tahun 1998. Yang pertama, dipicu oleh terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang kemudian adanya kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di sejumlah kota-kota besar. Selain itu juga konflik rasial ini terhadap etnis Tionghoa itu sudah ada sejak lama dan ditambah besar dikarenakan ada provokasi dari beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Yang selanjutnya ada krisis finansial. Krisis finansial Asia ini menjadi salah satu pemicu terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hal itu dikarenakan krisis finansial ini terjadi pada Juli 1997, setahun sebelum terjadinya krisis moneter. Nah, selama terjadinya krisis finansial di Indonesia mengalami inflasi rupiah yang cukup parah dan puncaknya pada tanggal 2 Mei 1998 terjadi unjuk rasa dan juga kritik yang dilakukan di Medan Sumatera Utara. Selanjutnya ada solusi dari konflik, yaitu adalah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000, yaitu untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998, di mana kemunduran Soeharto ini dilakukan dengan cara koersi, yaitu dengan cara paksaan, di mana mahasiswa ini memaksa Presiden Soeharto ini mundur dari jabatan presiden untuk mengatasi konflik yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Sebelum ditutup ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kejadian ini merupakan suatu kejadian yang sangat berarti di Indonesia. Krisis moneter ini salah satu peristiwa yang terjadi pada tahun 1998 yang awal mulanya dikarenakan adanya finansi
krisis finansial Asia pada tahun 1997. Selain itu juga semakin diperparah dengan adanya dengan terbunuhnya 4 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang pada saat itu menuntut Presiden Soeharto untuk turun jabatannya dari presiden yang telah berjabat selama 34 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.